Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang selalu berhasil memompa adrenalin setiap penggemar sepak bola di seluruh dunia, yaitu apalagi kalau bukan drama bursa transfer. Saat ini kita telah resmi memasuki masa off-season dan sedang seru-serunya menikmati event terbesar pesta bola dunia. Saat masa off-season sedang berlangsung, sudah pasti kita akan dihadapkan dengan rumor-rumor kedatangan dan kepergian pemain-pemain yang bertebaran di mana-mana. Inilah sisi menariknya setiap kali kita memasuki jeda kompetisi. Setiap hari, bahkan setiap jam, selalu saja ada update terbaru yang menghiasi lini masa sosial media. Terkadang ada rumor yang tingkat kebenarannya 100% akurat dan langsung dikonfirmasi oleh pakar transfer. Terkadang pula ada kabar yang awalnya terdengar sangat tidak masuk akal, bagaikan sebuah fiksi ilmiah, namun kenyataannya sungguh terjadi. Dan tentu saja di antara semua itu, banyak sekali rumor-rumor ngawur yang kebenarannya bisa dikatakan asbun alias asal bunyi saja, yang sengaja dihembuskan oleh media-media untuk sekadar mencari sensasi. Melihat fakta bahwa The Blues mengakhiri musim lalu dengan finish di peringkat ke-10 klasmen, sebuah posisi yang tentu saja tidak bisa diterima oleh standar tinggi klub Chelsea ini, maka perombakan skuad adalah sebuah keniscayaan. Terlebih lagi, Chelsea kini berada di bawah komando pelatih baru yang jenius bernama Xabi Alonso. Sang entrenador asal Spanyol ini tentu saja memiliki visi, filosofi, dan blueprint permainannya sendiri untuk mengembalikan kejayaan Chelsea. Xabi Alonso tidak segan-segan untuk mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dengan sistemnya dan menyingkirkan mereka-mereka yang tidak masuk ke dalam rencananya. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan mengupas 3 rumor transfer utama yang sedang hangat-hangatnya yang mengitari di sekitar Stamford Bridge. Mulai dari potensi reuni Xabi Alonso dengan mantan anak asuhnya Florian Wirtz, lalu rumor kepindahan salah satu lulusan Akademi Chelsea ke klub Italia Como, hingga perburuan penyerang mematikan dari sesama klub Liga Inggris yaitu Morgan Rogers. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalian juga bisa support channel ini dengan men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Rumor pertama yang akan kita bahas hari ini adalah kabar yang kebenarannya masih sangat simpang siur, namun tetap sangat menarik untuk dicermati secara mendalam. Kabarnya Chelsea saat ini sedang memantau dengan sangat serius gelandang serang andalan milik Liverpool yang bernama Florian Wirtz. Seperti yang kita ketahui bersama, pemain internasional Jerman ini sebelumnya bersinar sangat terang di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso saat mereka berdua merajut kesuksesan bersama di Bayer Leverkusen. Hubungan spesial antara pemain dan pelatih ini membuat Florian Wirtz tetap menjadi sosok pemain yang selalu menarik perhatian di Stamford Bridge. Xabi Alonso dikabarkan sangat antusias untuk mengadakan reuni dengan playmaker asal Jerman tersebut, karena Xabi Alonso tahu betul bagaimana cara memaksimalkan potensi Florian Wirtz dalam skema permainan yang berbasis penguasaan bola dan transisi cepat. Namun dalam dunia sepak bola modern yang diikat oleh aturan finansial ketat, transfer apapun untuk Florian Wirtz akan sangat bergantung pada efek domino di dalam skuad Chelsea. Laporan menyebutkan bahwa kedatangan Florian Wirtz hanya bisa direalisasikan
jika ada kepergian nama besar dari lini tengah Chelsea. Dan nama yang paling santer disebut adalah Enzo Fernandez. Uniknya, ketika rumor ini sedang memanas di media sosial, sumber dari jurnalis internal Chelsea yang sangat dekat dengan manajemen justru menangkis mentah-mentah rumor tersebut. Manajemen Chelsea secara tegas telah menepis spekulasi yang menghubungkan mereka dengan mega transfer gelandang Liverpool ini pada musim panas nanti. Sumber internal Chelsea menolak klaim tersebut dan mereka bersikeras bahwa tidak ada secercah kebenaran apapun dalam rumor reuni ini. Meskipun di sisi lain juga ada laporan yang menunjukkan bahwa pemandu bakat Chelsea sedang memantau situasi terkini di Anfield. Tingkat akurasi dari rumor Florian Wirtz bergabung ke Stamford Bridge ini, mari kita simpulkan dan sepakati di angka 10% saja. Jadikan rumor ini sebagai hiburan dan bunga-bunga bursa transfer saja. Namun, sebagai penggemar sepak bola, kita juga tidak boleh mengesampingkan rumor ini sepenuhnya. Di dalam kamus bursa transfer sepak bola, tidak ada kata yang tidak mungkin. Ketika ada peluang sekecil apapun, lalu harga yang ditawarkan ternyata masuk akal untuk finansial kedua belah pihak, dan kesepakatan personal dengan sang pemain sudah tercapai, maka jadilah transfer sensasional ini. Jika kita melihat situasi dan performa Florian Wirtz bersama Liverpool di musim lalu, maka sangat wajar jika muncul desas-desus bahwa petinggi Liverpool mulai mempertimbangkan untuk menjualnya. Florian Wirtz didatangkan secara luar biasa mahal dari Bayer Leverkusen dengan biaya transfer yang menyentuh angka 115 juta pound sterling, atau jika dirupiahkan setara dengan angka fantastis yakni 2,5 triliun rupiah. Dengan label harga sebesar itu, ekspektasi publik Anfield tentu setinggi langit. Namun kenyataannya, dari total 49 penampilan di semua kompetisi, Florian Wirtz hanya mampu berkontribusi pada 15 gol saja, dengan rincian 7 gol dan 8 assist. Secara individu dan statistik, kontribusi ini sangatlah minim. Ini bukanlah profil pemain super mahal yang dicari-cari oleh Liverpool untuk menjadi pembeda di pertandingan krusial. Aspek underperform inilah yang bisa dijadikan alasan logis mengapa Liverpool mungkin ingin melepasnya. Ditambah lagi ada fakta krusial bahwa Liverpool saat ini sedang bernegosiasi alot dengan raksasa Bundesliga RB Leipzig untuk mendatangkan winger mereka yang bernama Yan Diomande. Liverpool bahkan dikabarkan sempat melayangkan tawaran resmi pertama sebesar 100 juta euro. Namun tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah karena RB Leipzig dengan tegas menginginkan paket harga penuh sebesar 120 juta euro. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Liverpool akan mengorbankan dan menjual Florian Wirtz untuk menambah anggaran belanja mereka demi bisa menebus Yan Diomande. Sedikit fun fact untuk teman-teman yang menonton, Yan Diomande adalah mantan pemain yang sempat melakukan sesi trial di Chelsea pada 3 tahun yang lalu. Mari kita saksikan lebih lanjut drama tentang Florian Wirtz ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika seandainya Chelsea benar-benar mendatangkan Florian Wirtz, meskipun itu berarti The Blues harus mengorbankan Enzo Fernandez? Tulis jawaban dan analisis kalian di kolom komentar Blues. Update yang kedua, mari kita bergeser sedikit ke daratan Italia. Ada kabar sangat menarik yang menyebutkan bahwa legenda hidup Chelsea Cesc Fabregas sedang merencanakan untuk berbelanja di klub lamanya Chelsea demi mendapatkan jasa Trevoh Chalobah. Seperti yang kita ketahui bersama, kisah dongeng dari klub yang bernama Como yang baru saja mencapai puncaknya setelah mereka sukses lolos ke kasta tertinggi sepak bola Eropa Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.
Dengan tantangan besar yang menanti di Eropa, sangatlah wajar jika Cesc Fabregas selaku sang juru taktik sedang berupaya membangun ulang skuad yang ia miliki agar bisa bersaing di level elit. Como dikabarkan sangat tertarik pada bek tengah milik Chelsea, yaitu Trevoh Chalobah. Namun proses negosiasi ini dipastikan tidak akan berjalan mulus. Terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam valuasi harga pada tahap awal ini. Kesepakatan nampaknya cukup sulit dicapai karena manajemen Chelsea sangat menghargai kemampuan Trevoh Chalobah. Sementara Como sedang berhati-hati dengan struktur anggaran mereka. Perlu dicatat, Como tidak bisa menghambur-hamburkan uang begitu saja. Meskipun mereka dimiliki oleh orang terkaya di antara seluruh owner klub-klub di Italia, yaitu keluarga konglomerat yang bernama Hartono Family. Como tetap tidak bisa memanfaatkan uang langsung dari kantong Jarum Group untuk membelanjakan pemain secara ugal-ugalan. Hal ini dikarenakan adanya regulasi ketat soal aturan financial fair play. Manajemen Chelsea dengan tegas menginginkan harga 25 juta pound sterling untuk mendapatkan Trevoh Chalobah. Alasan dibalik harga ini tentu sangat strategis. Trevoh Chalobah adalah pemain hasil didikan asli Akademi Cobham. Dalam aturan akuntansi profitability dan sustainability rules atau yang biasa disebut PSR di Liga Inggris, penjualan pemain-pemain dari akademi akan terhitung sebagai 100% keuntungan murni. Uang segar ini sangat krusial agar pembukuan Chelsea tetap sehat dan terhindar dari sanksi pemotongan poin akibat melanggar aturan PSR. Selain itu, kontrak Trevoh Chalobah saat ini masih berlaku cukup panjang hingga tahun 2028. Jadi Chelsea lah yang memegang kendali penuh atau kartu truf dalam bernegosiasi dengan pihak manapun. Minat Cesc Fabregas kepada Trevoh Chalobah sangatlah tinggi dan masuk akal karena ia melihat segudang pengalaman dan fleksibilitas taktik yang dimiliki oleh sang pemain. Trevoh Chalobah adalah tipe pemain bunglon yang bisa menutupi banyak posisi vital di lini belakang, mulai dari center back, right back, bahkan posisi gelandang bertahan atau defensive midfielder. Bukanlah suatu kebetulan mengapa juga pelatih timnas Inggris baru-baru ini lebih memilih memanggil Chalobah untuk menggantikan Tino Livramento yang sedang cedera. Thomas Tuchel mengesampingkan nama-nama pemain yang ada, seperti Trent Alexander-Arnold atau Harry Maguire. Pemanggilan dari Thomas Tuchel ini membuktikan bahwa Trevoh Chalobah memang selihai itu dalam memainkan beberapa posisi sentral di lini belakang maupun di lini tengah. Namun anehnya, di kalangan basis pendukung The Blues sendiri, banyak sekali fans Chelsea yang sering memandang remeh kemampuan Trevoh Chalobah, padahal perannya sangat signifikan dan ia sering menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di dalam tim. Xabi Alonso sendiri selaku pelatih baru dikabarkan belum mengiyakan secara sepihak mengenai wacana penjualan ini. Xabi Alonso adalah pelatih yang sangat teliti. Ia ingin melihat langsung, mengevaluasi, dan berlatih secara intensif di sesi pramusim dengan semua pemain yang tersedia, sebelum nantinya membuat keputusan akhir secara objektif apakah Trevoh Chalobah akan dipertahankan atau dimasukkan ke dalam daftar jual. Sementara itu, kubu Como melihat valuasi angka 25 juta pound sterling dari Chelsea terlalu tinggi dan mereka saat ini bersikukuh bertahan pada angka 15 juta pound sterling. Angka yang diminta Chelsea saat ini dianggap masih jauh di atas batas anggaran Como. Mari kita lihat perkembangan selanjutnya dari saga transfer ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Haruskah Chelsea melepas Trevoh Chalobah, sang pemain bunglon serba bisa di lini belakang, pada bursa transfer yang akan datang? Atau sebaiknya Chelsea harus mempertahankannya demi kedalaman skuad di era Xabi Alonso?
Tulis jawaban dan argumen kalian di kolom komentar Blues. Pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir di episode kali ini mengenai mesin gol mematikan milik Aston Villa, yaitu Morgan Rogers. Perkembangan terkait situasi Morgan Rogers masih terus dipantau dengan seksama dan intensif oleh Departemen Rekrutmen dan Manajemen Chelsea, karena memang namanya telah ditetapkan sebagai salah satu target utama untuk merevolusi lini penyerangan The Blues yang sering tumpul di musim lalu. Walaupun ada beberapa pihak dan juga pakar transfer yang mengatakan bahwa preferensi pribadi dari Morgan Rogers lebih condong ke rival sekota Arsenal, namun dikabarkan Chelsea sama sekali belum melempar handuk. Alasan Morgan Rogers lebih condong ke Arsenal sangat jelas, yaitu faktor iming-iming bermain di kompetisi elit UEFA Champions League pada musim depan. Namun Chelsea dikabarkan masih sangat diperhitungkan dalam perburuan ini. Dan kabarnya dari lingkaran dalam pemain, Morgan Rogers juga tidak sepenuhnya menolak prospek untuk bergabung dengan proyek baru Chelsea. Perwakilan dari Morgan Rogers telah mengindikasikan dan menyatakan kepada klien mereka bahwa manajemen Chelsea bersedia membayar jauh lebih tinggi dalam hal struktur gaji. Meskipun sangat menyedihkan, tetapi menawarkan gaji tinggi memang menjadi satu-satunya senjata ampuh bagi The Blues untuk bisa menggoda Morgan Rogers. Pada tahap ini, mari kita bersikap realistis. Chelsea tidak bisa menawarkan apapun selain kekuatan uang dan potensi proyek ambisius di bawah asuhan pelatih sekaliber Xabi Alonso. Fakta bahwa The Blues finish terpuruk di peringkat ke-10 klasemen Premier League musim lalu memastikan bahwa Chelsea sama sekali tidak akan bermain di kompetisi Eropa apapun pada musim depan. Absennya Chelsea dari kompetisi Eropa membuat mereka memiliki daya tawar yang sangat rendah saat bernegosiasi dengan pemain-pemain incaran yang kebetulan juga diincar oleh klub-klub langganan Liga Champions. Namun pada akhirnya, Morgan Rogers lah yang memiliki keputusan akhir. Saat ini, sang pemain dibanderol dengan harga selangit, yakni lebih dari 80 juta pound sterling oleh klubnya Aston Villa. Manajemen Aston Villa sadar betul akan aset mereka dan ingin menguangkannya dengan harga maksimal pada bursa transfer yang akan datang. Bahkan, salah satu pemilik utama Aston Villa, yaitu sang miliarder Nassif Sawiris, bertekad keras untuk mengabaikan dan menolak semua bentuk ketertarikan serta tawaran terhadap Morgan Rogers, kecuali ia menerima proposal fantastis yang jauh di atas angka 100 juta pound sterling. Dari laporan internal yang bocor, Nassif Sawiris secara personal menilai bahwa biaya sekitar 120 juta pound sterling adalah harga pasar yang layak dan adil untuk seorang talenta sekelas Morgan Rogers. Valuasi gila ini didasari oleh komparasi yang dilakukan saat melihat harga Elliot Anderson yang kabarnya siap ditebus oleh Manchester City dengan nominal yang nyaris sama. Saat ini fokus utama dari Morgan Rogers sedang tidak tertuju pada urusan klub. Sang pemain sedang fokus penuh membela negaranya pada ajang pesta bola dunia yang sedang berlangsung. Spekulasi mengenai masa depannya kemungkinan baru akan menemui titik terang setelah turnamen tersebut berakhir. Mari kita pantau terus apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Bagaimana menurut kalian Blues? Dengan harga yang berpotensi menembus 120 juta pound sterling, apakah Morgan Rogers sepadan dengan nilai investasinya? Dan apakah ia akhirnya akan lebih memilih Chelsea demi bayaran tinggi dan proyek Xabi Alonso daripada tim lain yang bermain di Liga Champions? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah 3 rumor transfer utama yang sedang mengitari Chelsea. Mulai dari teka-teki pendatangan Florian Wirtz,
lalu negosiasi alot dengan Como demi Trevoh Chalobah, serta tarik ulur harga selangit Morgan Rogers yang melibatkan adu gengsi dengan Arsenal. Satu hal yang pasti, bursa transfer kali ini akan menjadi ujian besar pertama bagi manajemen di bawah kepelatihan Xabi Alonso. Bagaimana Chelsea bermanuver dalam membeli dan menjual pemain tanpa melanggar aturan PSR akan sangat menentukan nasib klub ini di masa mendatang. Apakah Chelsea bisa bangkit dari keterpurukan peringkat 10 di musim lalu? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jika kalian menikmati pembahasan mendalam seperti ini dan tidak ingin ketinggalan update terbaru seputar taktik, review pertandingan, dan drama-drama transfer Chelsea, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like, lalu subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke sesama pendukung Chelsea lainnya, agar kita bisa lebih berdiskusi lebih ramai di kolom komentar di bawah Blues. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap membiru, dan keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.